Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini yang berbahagia ini kita masih bisa diberikan kesehatan, kesempatan untuk dapat menghadiri kajian rutin kita. Salawat dan salam tak hentinya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita pun umatnya yang akan dapat syafaatnya di yaumil akhir. Berikut beberapa petunjuk selama kegiatan berlangsung untuk lebih melancarkan dan maknai kegiatan kita pada pagi hari ini. Kepada peserta diharapkan menyiapkan Al-Quran yang dapat segera diakses ketika kegiatan berlangsung. Jika peserta memiliki pertanyaan, dapat menyampaikan di kolom chat ini atau secara langsung nanti setelah pemaparan materi selesai. Dan selama pemaparan materi diharapkan peserta dapat mematikan atau mute mikrofon device masing-masing. Dan untuk mendapatkan file presentasi kegiatan pagi ini dapat di-download pada link di bawah. Dan untuk dapat melihat rekaman kajian lalu juga dapat diakses via channel YouTube Dr. Ahmad Kurnia pada link. Dan tidak memperpanjang waktu kepada Dr. Ahmad Kurnia, kami persilakan untuk menyampaikan tausiahnya pada pagi hari ini. Pada Dr. Ahmad Kurnia, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hab lana min amrina rasada. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat karunia, rahmat dan ridhonya tidak ada putus-putusnya kita mengkaji kalimat Al-Quran, terus mengeksplor yaitu kebenaran dan kejujuran Al-Quran, mempersiapkan untuk selalu menjalankan kalimat Al-Quran sehingga disayang Allah, meniru gaya Rasulullah sehingga disayang, dibelai, dicinta oleh Allah, dimuliakan oleh penduduk alam ini. Dan salat dan salam pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya yang telah berjuang dengan darah, harta, jiwa, dan air mata untuk tercapainya atau tersenggahnya keadilan dan rahmat bagi seluruh alam. Hari ini kita akan membahas ya, sambutlah perintah Allah dan larangan Allah dengan ikhlas ya. Untuk ikhlas ini tentunya kita harus mengerti ya, karena buku segala perselisihan, buku segala macam itu Al-Quran bisa menyelesaikannya sangat sempurna ya. Bagaimana caranya? Yaitu kita harus merangkai ayat itu menjadi suatu cerita yang jelas ya. Kadang-kadang kita merangkainya ini belum jelas, kita sudah membuat suatu kesimpulan. Nah, ini yang kadang-kadang dilakukan seperti itu sehingga orang bingung ya. Nah, kalau bingung seperti itu kita harus kaji lagi bagaimana supaya nggak bingung. Ya, karena Al-Quran ini sangat jelas, sangat gampang segala macam. Ya, nah untuk orang-orang yang mengerti, ya kita harus menyampaikan, karena itu adalah pahala untuk kita semua. Yang insya Allah kita dengan filosofi Al-Quran ini akan menjadi syafaat capai kita nanti di akhirat. Ya, nah jadi apapun yang dihadirkan Allah, prinsipnya itu adalah la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa ma kasabat, sesuai kesanggupan. Ya, kenapa bisa nggak sanggup? Kenapa kita nggak ikhlas? Karena ada yang ngompor-ngomporin nih. Yaitu maksudnya termasuk kita juga, termasuk dokter, termasuk istri, termasuk anak, termasuk lingkungan sekitarnya. Kalau seandainya itu ada sesuatu lagi di situ,
kembalikan lagi ke Al-Quran. Bagaimana Rasulullah itu yang saat itu nggak ada buku guidingnya nih, kecuali Al-Quran. Kok bisa menyelesaikan itu semua? Kok kita nggak bisa gitu? Ya, kembali lagi kita bertanya lagi, bagaimana gayanya Rasulullah? Ya, bagaimana gaya para sahabatnya? Ya, kok bisa menyelesaikan itu? Nah, itu seharusnya kita terpacu di situ. Sehingga apa? Apapun gelombang cobaan yang dilakukan, baik dia diisolasi selama 3 tahun, enggak goyang, ya enggak ada goyang, ya disuruh berperang, enggak goyang, disuruh bersedekah, enggak goyang. Bahkan kita bisa lihat nih, Abdurrahman bin Auf seluruh hartanya, Abu Bakar seluruh hartanya, Umar setengah hartanya, Salman Al-Farisi sepertiga hartanya. Ya, sekarang kita apa? Kita mulai lupa nih. Contoh-contoh ini kita lupa. Akibatnya apa? Ya, dimasukin setan. Ya, dimasukin setan udah. Jadi kita nggak ikhlas. Ya, makanya Allah bilang di Al-Quran, yaitu surat 7 ayat 175, bacain dong. Apabila kamu melupakan Al-Quran sekejap, setan sama pasukannya nguber kita. Ya, bacain dong. 7, 175. 75. Surah Al-A'raf ayat 175. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bacakanlah Muhammad kepada mereka berita orang yang telah kami berikan ayat-ayat kami kepadanya. Kemudian dia melepaskan diri dari ayat-ayat itu. Lalu dia diikuti oleh setan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang yang sesat. Sadaqallah. Nah, nggak tanggung-tanggung nih. Setan masuk dari kanan, kiri, atas, bawah. Digoda semuanya. Diputer balik semuanya. Akibatnya apa? Macam-macam kita pikiran. Padahal semua cobaan Allah itu ada sesuatu yang luar biasa kalau kita bisa ngolahnya. Ya, sehingga kita sering lupa. Kenapa lupa? Karena dunia sesaat melupakan, menyihir, sehingga kita tidak menggali kenapa dihadirkan ke dunia ini. Kita dihadirkan ke dunia ini apa? Wa ma'alaqul jinna wal insana illa liya'budun. Wallahu yad'u ila salam. Ya, tadi surat 51 ayat 56. Wallahu yad'u ila salam itu surat 10 ayat 25. Untuk menggapai surga. Nah, kalau kita tujuannya seperti itu, pasti kita akan berkata, yang dikasih itu adalah yang terbaik dari Allah. Sehingga apa? Kita harus mengolahnya dengan kalimat Allah. Makanya Allah bilang, alladzina idza sobatu musibah, qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Baqarah 1, berapa dong? 156. Ya. Nah, jadi kembalikan lagi pada Allah. Dengan kita kembali kepada Allah, kita akan ikhlas. Ya, untuk dicoba dengan seluruh isi Al-Quran, begitu kompleks cobaannya. Kenapa kompleks cobaannya? Nabi Adam itu dicoba dengan 1 item buah kuldi, gagal. Nabi Musa dengan 3 item, gagal. Ya, banyak gagalnya. Ya, Nabi Nuh dicoba anaknya mau tenggelam, gagal. Tegur. Nabi Muhammad, gagal. Tapi cepat dibalikin. Cepat diingatkan. Ya. Nah, jadi apalagi kita, mental-mental kita semua nih. Ya. Jadi sekali lagi, ya, kalau bukan karena Allah dan rahmat Allah dan karunia Allah, tidak ada satupun manusia yang selamat. Ya, makanya dijelaskan di surat 24 ayat 21, bacain dong. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Ya, coba bacain dong. Surah An-Nur ayat 21. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya setan itu menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu,
Niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Sadaqallahul adzim. Ya, sekarang kalau kita berpikir dari kalimat itu, karunia dan rahmat Allah itu mau dikasih ke siapa? Yaitu yang menjalankan seluruh Al-Quran ini. Atau mau mengerti Al-Quran ini. Sehingga kita dapat mengatasi sesuatu cobaan itu dengan ikhlas. Ya, dicoba dengan diri sendiri, dicoba dengan keluarga, dicoba dengan sekitarnya, dicoba dengan harta, ilmu pengetahuan, jabatan, dan pemikirannya. Itu cobaan semua. Ya, yang nggak mungkin kita dapat mengatasinya kecuali dengan sungguh-sungguh mengerti, kecuali dengan mempraktekkan dan melatihnya. Sehingga menjadi suatu pola kebiasaan yang akan menantang seluruh cobaan tersebut secara refleks. Makanya ini namanya teori hukum bandul. Hukum bandul itu dijelaskan di surat 3 ayat 135, surat 7 ayat 201. Bacain dah, Don. 7201, Don. Surah Al-A'raf ayat 201. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat atau berbuat dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Maka ketika itu juga mereka melihat kesalahannya. Sadaqallahul adzim. Ya. Supaya kita melihat ke sana, kita kan harus secara refleks. Yaitu melatih Al-Quran dulu di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga sadar bahwa semua yang di luar Al-Quran akan menjerumuskan ke dalam azab dunia dan akhirat. Manusia tidak sadar. Semua aktivitas segala kehidupan terekam dengan sempurna oleh panca inderanya sendiri. Tercatat oleh malaikat di kiri kanannya, surat 50 ayat 17. Terus menjadi timbangan nanti penentu di surga atau neraka. Ya, membangkitkan semua manusia yang sudah hancur. Ya, bagi Allah tuh gampang. Ya, gampang. Ya, menghadirkan catatan sebesar sejarah pun gampang bagi Allah. Menghadirkan seluruh saksi-saksi pun gampang bagi Allah. Jadi jangan sampai semuanya berbicara dan mengatakan kalau begini sebaiknya aku tetap menjadi tanah aja. Kita kita akhirnya nyesel. Dan itu dijelaskan di surat 78 ayat 40, baca dong. Inna anzarnakum azaban qoriban. 8 ayat 40. Surah An-Naba ayat 40. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya kami telah memperingatkan kepadamu orang-orang kafir azab yang dekat. Pada hari manusia melihat apa yang telah diperbuat oleh kedua tangannya. Dan orang kafir berkata, alangkah baiknya seandainya dahulu aku jadi tanah. Shadaqallahul adzim. Ya, sampai menyesal. Ya, ingat, penyesalan itu nggak ada ujungnya, nggak ada gunanya lagi. Ya, jadi kalau kita mau sekali lagi, ya selamat di dalam cobaan Allah, selamat di dalam pemberian semua yang dikasih Allah, yaitu hanya dengan kalimat Al-Quran kita bisa yakin. Ya, terus. Ya. Nah, jadi udah dijelaskan nih. Kamu datang ke bumi ini, aku kasih perintah dan larangan. Karena itu kamu bisa mendengar dan melihat. Dan seluruh panca indera yang lain nanti berfungsi. Indera pergerakan, segala macam. Indera penciuman, ya, indera pendengaran itu mulai dari bayi dilatih. Dari mulai ruh ditiupkan. Ya. Nanti untuk apa? Untuk menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Sehingga nanti dari kebaikan dan keburukan itu ada catatannya nih. Catatan yaitu rekaman dari chip yang ada di badan kita dan catatan malaikat. Maka Allah bilang, ingatlah kepadaku selalu. Aku pun akan ingat kepadamu. Bersyukurlah kepadaku, janganlah kamu ingkar kepadaku. Saya selalu bilang sama istri, kalau ada orang yang nggak
maaf sekali lagi yang rezekinya kurang, ya minta-minta sama kita, terus kita ada segen, ya bagaimana kalau seandainya kita dijadikan seperti dia? Kira-kira kita sedih nggak? Kalau sedih, rasa syukur kita itu kita harus membagi. Kita harus membagi. Membaginya, ya kita udah hitung-hitungan ada syaratnya. Itu surat Al-Baqarah 219 yang berlebih. Tapi jangan sampai dia tergantung sama kita. Hanya tergantung sama Allah. Hanya takut pada Allah. Nah ini kita harus mendidik. Cara memberinya bagaimana? Apa yang kita harus prioritaskan? Sehingga dia supaya nggak tergantung. Nah ini kita harus ramu semuanya. Makanya dari surat itu, ya kalau kita menggabungkan teori-teori Al-Quran menjadi suatu cerita yang yang jelas dan luar biasa, enak kita, ya. Jadi di sini dibilang meninggalkan perintah Allah lebih besar dosanya daripada melanggar larangannya. Nabi Adam alaihissalam diterima tobatnya setelah beliau memakan buah pohon yang dilarang olehnya. Sedangkan iblis tidak diampuni karena menolak bersujud kepada Adam ketika Allah memerintahkannya untuk melakukan hal itu. Karena dia nggak tahu maknanya. Bahwa makna yang diciptakan Allah itu terbaik. Baru digoda aja sedikit udah gagal semua. Padahal kalau kita lihat, iblis itu diciptakan sama Allah ini luar biasa waktunya lamanya. Digoda sedikit hierarkinya, digoda sedikit ini, udah. Nah, sekarang kita digoda seperti itu. Ya, apalagi kita di pendidikan sekolah. Wah, lu senior harus ngikutin junior. Enggak, bukan begitu caranya. Yang kita ikutin itu yang benar. Kalau nggak benar, jangan diikutin. Ya, pendapatnya salah ya jangan diikutin. Ya, jadi kita harus memberitahukan. Nah, kapan itu pendapatnya salah atau benar? Cuma satu, yaitu dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini udah menantang nih. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratim bimithlihi dan seterusnya. Al-Baqarah ayat 23. Terus fa ilam taf'al wa lan taf'alu Al-Baqarah 24. Kalau kamu nggak percaya Al-Quran itu dari sisi aku, silakan buat satu surat. Kumpulkan seluruh orang pintar dunia ini. Kalau kamu nggak bisa, kata Allah, ya takut akan api neraka, ya takut. Jadi kita udah disuruh sama Allah, cobalah bikin atau bantah. Kalau nggak merasa nggak sanggup, udah cepet sadar. Nah sekarang kan kita nggak sadar-sadar, kita nggak mau, kita ego kita nih sombong, ya pada balikin lagi ke Al-Quran, sehingga insya Allah kita akan selamat. Malu kita. Makanya Allah bilang di surat 40 ayat 56, surat 40 ayat 69 bacain dong. Kamu kenapa sih ngebantah? Nggak bakal berhasil bantahan kamu. Ya, 40 ayat 56 dong. Surat Al-Ghafir ayat 56. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah tanpa alasan atau bukti yang sampai kepada mereka, yang ada dalam dada mereka hanyalah keinginan akan kebesaran yang tidak akan mereka capai. Maka mintalah perlindungan kepada Allah. Sungguh Dia Maha Mendengar, Maha Melihat. Sadaqallahu alazim. Jadi udah jelas, nggak bakal tercapai. Suruh orang pintar dunia pun. Nah, seharusnya kalau kita udah mengerti itu, kita balikin lagi. Saya harus baca Al-Quran ini. Nggak ada jalan lain. Saya harus berfilosofi Al-Quran nih. Tidak ada jalan lain. Dalam segala cobaan apapun, saya harus berdasarkan Al-Quran untuk menjawab permasalahan itu. Apalagi kita sebagai di sini adalah sarjana-sarjana. Ya, kita harus malu sama Rasulullah. Bayangkan kalau ditanya sama Rasulullah, ya, umatku, kamu nggak terpacu sama saya? Saya ini nggak bisa tulis baca. Kamu sarjana. Masa nggak ada yang mau mencontoh saya? Kira-kira malu nggak kita kalau Rasulullah bertanya seperti itu? Kalau kita malu, ayo dong. Ya, kita contoh dong. Setidak-tidaknya, ya, seperti para sahabat.
Ya, ini yang penting. Terus, kembali lagi saya ingatkan. Ya, kita seharusnya malu diri. Kita udah jadi seperti manusia yang hampir sempurna sekarang. Ya, kita mengingkari kalimat Allah. Padahal mau datang ke bumi ini dulu, ya dia udah berusaha berjuang dari kawan-kawannya yang 9 juta lebih, sehingga dia sendiri yang diizinkan untuk datang hadir ke dunia ini. Tetapi setelah hadir ke dunia ini dia lupa. Ya, makanya di sini ya, begitu beratnya bertarung di antara 10 juta kawan yang berguguran. Begitu beratnya berkembang untuk menjadi seorang janin. Begitu beratnya ya untuk berkembang menjadi manusia seperti sekarang ini. Ya, tidak adanya kepastian keberhasilan atau tidak. Begitu beratnya perkembangan selanjutnya yang penuh dengan cobaan dan harapan. Hanya dengan harapan beribadah, mendapatkan surga dan melihat wajahmu itu, wajahmu itulah aku rela menempuhnya. Aku rela mendapat gapaian dan hadiah darimu tersebut. Aku rela untuk membekalinya dengan bimbingan kalimat Al-Quran terbaik. Mereka menempuh semua itu untuk mendapat karunia, rahmat, dan ridho. Aku rela menjalankan kebenaran dan kejujuran mutlak Al-Quran. Aku rela mendapatkan nikmat kemuliaan dari. Aku rela untuk menggapai perumpamaan-perumpamaan Al-Quran. Aku rela untuk menggapai dan meraih tari buhul yang mengikat seluruh panca indera semua manusia dengan kalimat Al-Quran dan contoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mantapkanlah, teguhkanlah untuk menuju jalan lurus. Hanya itu supaya kita selamat. Ingat, kita lagi ditunggu nih untuk menghadap dan melihat wajahnya Allah. Kita lagi ditunggu oleh Rasulullah. Jadi mantapkan itu. Ya, kenapa? Karena kita ini adalah hambanya. Mutlak 100% harus mengikut perintah Al-Quran. Ya, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi, melainkan akan datang kepada Allah yang Maha Pengasih sebagai seorang hamba. Kemudian mereka dikembalikan pada Allah, penguasa mereka yang sebenarnya. Bahwa ketahuilah bahwa segala hukum pada hari itu ada padanya. Dialah pembuat perhitungan yang paling cepat. Allah Maha Lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki pada siapa yang dia kehendaki. Dan dia maha kuat, maha perkasa. Itulah karunia yang diberitahukan Allah untuk menggembirakan hamba-hambanya yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Jadi gelar tertinggi dan hakikat manusia adalah hamba Allah. Siapa yang benar-benar menghamba kepadanya, dialah yang paling beruntung. Dialah yang paling selamat. Ya namanya hamba Allah harus ngikut lah. Orang dikasih pinjam semuanya. Semuanya akan diambil. Diambilnya kalau seandainya nggak dipertanggungjawabkan, nggak ada masalah. Mempertanggungjawabkannya ini yang luar biasa, kita harus takut. Luar biasa kita harus yakin untuk menjalankannya. Kalau enggak, tunggu aja nanti pada waktu ya pertanggungjawabannya di depan Allah. Semuanya serba berkata. Sehingga terucap yang tadi, inna anzarnakum azaban qoriban. Didatangin saksi, didatangkan ini semua sehingga mereka berkata, ya Allah kalau begini caranya, lebih baik aku jadi tanah nggak dihadirkan ke dunia, lebih baik aku seperti sperma-sperma yang lain. Saking penyesalannya itu, ya. Oleh karena itu, patuhilah perintah Allah untuk bertemu kepada Allah. Patuhilah seruan Tuhanmu sebelum datang dari Allah suatu hari yang tidak dapat ditolak. Kita pasti mati. Ya, kita pasti akan mempertanggungjawabkan itu. Dan pasti semuanya akan ada catatan amalnya. Pasti ada timbangannya. Ya, oleh karena itu sekali lagi, takut. Pada hari itu kami tidak memperoleh tempat berlindung dan tidak pula dapat mengingkari dosa-dosa. Ya, takutlah pada hari ketika tidak seorang pun dapat menggantikan membela orang lain sedikit pun. Tebusan udah nggak diterima, bantuan tidak berguna, ya mereka tidak akan ditolong. Takutlah pada hari ketika kamu semua dikembalikan pada Allah, kemudian setiap orang diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang telah dilakukannya, dan mereka tidak dijalimi, dirugikan.
Kalau saya lihat kalimat ini, takut bukan main, takut. Ya, berusaha membersihkan dengan kalimat Allah. Ya, Allah memberikan jaminan kepada siapa saja yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Ada yang terkandung di dalamnya, bahwa dia tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka di akhir. Ya, terus, ya, takutlah hanya pada Allah. Jangan kamu takut kepada mereka, takutlah padaku, agar aku sempurnakan nikmatku padamu, dan agar kamu mendapat petunjuk. Jadi kalau kita takut ini, ingat, Al-Quran itu adalah ilmunya Allah. Walaqad ji'nahum bil kitabi fasalnahu ala ilmin huda wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ilmunya Allah, ya, yang telah dipopulerkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau udah dipopulerkan, siapa lagi yang mau kita tiru nih? Jadi kita harus seperti mencontoh Rasulullah. Jadi Nabi dan Al-Qurannya itu dan Allah itu lebih utama dari semua yang ada di alam ini. Ya, Nabi itu sebagai contoh, Al-Quran berjalan. Contoh, ya, itu dari Allah, ya, untuk menjalankan sempurna kalimat Al-Quran ini. Jadi kita harus seperti Rasulullah nih, mengutamakan Nabi dan mengutamakan Allah dan Rasulullah daripada diri kita sendiri. Ya, Allah tidak butuh ibadah kita. Ingat itu, wahai hambaku. Andaikan seluruh manusia dan jin dari yang paling awal sampai yang paling akhir, seluruhnya menjadi orang yang bertakwa, hal itu pun tidak menambah kekuasaan. Wahai hambaku, andaikan seluruh manusia dan jin dari yang paling awal sampai yang paling akhir, seluruh menjadi orang yang paling bermaksiat, hal itu sedikit pun tidak mengurangi kekuasaan. Jadi, ya, kita harus kembali lagi, yaitu sebagai hambanya Allah, takut sama Allah. Karena Allah nggak butuh kita. Ya, itu dijelaskan surat 35 ayat 15-16. Baca dong. 5, 5, Kemudian tolong dimut. 35 ayat 15-16. 19. 15-16. 15, 16. Auzubillah, surat Fatir ayat 15. 16. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, kamulah yang memerlukan Allah, dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, maha terpuji. Jika dia menghendaki, niscaya dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Shadaqallahu adzim. Surat 39 ayat 7 dong. 59 ayat 7. Surat Al-Hasyr ayat 57 Ayat 7. ayat 7. 39 Az-Zumar. 39 ayat 7. Surat Az-Zumar ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kamu kafir, ketahuilah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu, dan dia tidak meridhoi kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, dia meridhoi kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Kemudian kepada Tuhanmu lah kembalimu. Lalu dia memberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh, dia maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu. Shadaqallahu adzim. Jadi dijelaskan, Allah nggak butuh. Kita yang butuh. Jadi kalau kita udah yakin itu, ya kita harus menghambakan pada Allah semua 100%. Nggak ada jalan lain. Ya, terus. Persiapkan sebaik mungkin untuk menjalankan amanatnya. Hai orang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul-Nya. Janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. Pakailah semua yang dikasih Allah itu untuk persiapan menuju akhirat. Ya, carilah pahala akhiratmu. Ya, untuk persiapan nih, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang diperbuatnya untuk hari esok. Bertakwa kepada Allah, sungguh Allah maha teliti. Ya, jadi ya di sini ada pepatah nih, kamu punya Allah, itu udah cukup. Semua orang membencimu, Allah tidak akan membencimu.
Semua orang menyakitimu, Allah mengobatimu. Kamu tidak punya siapapun untuk diajak bicara, Allah selalu ada. Kapan? Semua orang meninggalkanmu, Allah selalu bersamamu. Kamu bilang tak ada yang peduli padamu, Allah menyayangimu. Ya, terus ingat, kita sekali lagi dengan Al-Quran, galilah ya pikiran indera keenam kita atau mata ketiga kita, ya, karena dengan ini semua kita akan bisa melihat ke depan itu seluruhnya dengan kalimat Al-Quran. Ya, kenapa sekali lagi? Kalau kita diuji dengan akal kita, kita pasti jeblok. Kenapa? Kita hanya mengetahui yang lahir. Dari yang lahir itu dari kehidupan dunia kita nggak tahu maknanya apa. Ya, misalnya kita disuruh sedekah, suruh puasa segala macam, ya. Wah, kalau orang nggak ngerti ngapain kita puasa? Orang itu susah, ya. Itu apa? Nggak makan nggak minum lapar kata dunia kedokteran bisa terjadi dehidrasi hipoglikemi bisa rusak ginjal segala macam. Aku bilang enggak. Oh kita kalau sedekah nih surat Al-Baqarah 219 apalagi dengan harta yang berlebih, oh nanti ditakutin sama setan jadi miskin, ya, surat Al-Baqarah 268, ya, sehingga kita berlaku kikir. Nah dengan apa itu kita ini? Itu perintah Allah harus mutlak dijalankan. Namina wa atona. Seperti Nabi Ibrahim sama Siti Hajar nih. Nabi Ibrahim suruh nyembeli anaknya Ismail. Siti Hajar ditinggalkan di padang pasir. Ya, samina wa atona. Ya, jika kamu berbuat baik ya itu untuk dirimu sendiri. Ya. Jadi sekali lagi latih. Nah, jadi musibah itu apapun olah menjadi sesuatu yang terbaik. Ya, jadi karena apa? Karena yang diciptakan Allah itu nggak sia-sia. Kita berfilosofi dengan filosofi Al-Quran. Yang dibuat coba Allah itu yang baik bagi kamu belum tentu baik bagi Allah, yang buruk bagi kamu belum tentu buruk bagi Allah. Hanya dengan kalimat Al-Quran ini. Kalau nggak kita pasti jeblok, gagal semua. Gagal. Mantepin itu jadi. Ya, terus. Ya. Semua itu adalah untuk dirimu sendiri. Allah tidak butuh manusia. Manusia sebagai hambanya harus mengutamakan semua yang disuruh. Ya, dan tidak mengerjakan yang dilarang. Allah itu nggak boleh ngerjain. Ya, makanya Allah di sini yang tadi dibilang di surat Fatir ayat 15. Allah nggak butuh kita. Allah nggak butuh kita. Allah hanya nggak ridho terhadap kekafiran kita. Kok bisa kafir? Ya, kok kita bisa nggak nurut gitu? Ya, kenapa bisa seperti itu? Makanya Allah bilang surat 40 ayat 69 baca dong. 40 69 dong. Surah Ghafir ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang selalu membantah ayat-ayat Allah? Bagaimana mereka dapat dipalingkan? Oh, dia bisa dipalingin sih. Ya, makanya di sini bilang, kalau kamu berbuat baik itu untuk dirimu sendiri. In asantum asantum anfusikum wa in asantum falaha. Barang siapa mengerjakan kebajikan, itu adalah untuk dirinya sendiri. Barang siapa mengerjakan kejahatan, itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian pada Tuhannya, Tuhanmu lah, kamu dikembalikan, dicatat semua. Ya, terus. Jadi jalanilah Al-Quran itu. Karena Al-Quran itu sumber rahmat dari Allah. Sumber segala-galanya. Makanya di sini, apakah tidak cukup bagi mereka bahwa kami telah menurunkan padamu kitab Al-Quran dibacakan pada mereka. Dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar. Ajaran bagi orang yang beriman. Yang menjalankannya aja akan mendapat rahmat. Kalau semua menjalankannya akan dibukakan seluruh pintu rahmat. Asal istiqomah. Kalau enggak ya ditutup lagi rahmatnya. Ya, katakanlah Muhammad sekiranya kamu masih berbendaharaan rahmat Tuhan. Niscaya perbendaharaan itu kamu tahan. Karena takut membelanjakannya. Dan manusia itu memang sangat kikir.
Ya, katakanlah dengan karunia dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Karunia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ya. Jadi kita harus jalani, karena kita jalanin itu untuk diri kita sendiri. Sehingga kita ikhlas. Ini titipan Allah. Memang saya harus jalankan. Terus, ya. Jadi kita harus berangkat, ya. Tanpa Al-Quran itu manusia nggak ada daya, ya. Karena apa? Karena Allah ini tahu kalau kita berfilosofi akal, nggak mungkin kita, karena kita sangat lemah. Karena manusia diciptakan bersifat sangat lemah, ya. Makanya dikasih buku petunjuk yang sesuai dengan fitrah manusia, yaitu Al-Quran. Karena wajahmu dengan lurus pada agama Islam, sesuai fitrah Allah. Disebabkan dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Dengan fitrah itu, kenapa? Allah mengetahui tentang kamu. Sejak dia Yang menjadi putihnya itu nggak boleh separuh nah, begitu. Buka semua. Putihnya tutup tolong semua. Oh, tutup. Bu Indra, Bu Dian, tolong di Kalau mute. putihnya itu bagian yang tutup siang. Kalau yang Indra, coklat bagian yang tutup malam gitu Mbak. Indra, di mute Indra. Nah Mimpi. gitu. Dia mengetahui tentang kamu sejak dia menjadikan kamu dari tanah. Ketika kamu masih janin dalam perut ibumu, janganlah kamu menganggap dirimu suci. Dia mengetahui tentang orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi kalau kita menyerahkan semuanya sesuai dengan fitrah Al-Quran ini, nggak ada rasa takut dan gelisah. Ya, jadi di Al-Quran itu ada fitrah individualis dan sosialita, fitrah perkembangan, fitrah bakat dan kepemimpinan, fitrah etika dan bahasa, fitrah keimanan, fitrah jasmani, fitrah belajar benalar, fitrah seksualitas dan cinta, fitrah kepemimpinan, semua ada di Al-Quran. Terus, ya. Jadi seluruh membaca ilmu seluruh di alam ini hanya dengan Al-Quran. Ya, dengan umur yang terbatas hanya dengan Al-Quran. Kenapa? Ilmunya Al-Quran itu ada di seluruh alam ini, di diri manusia, perkisaran angin, ya, pergantian malam dan siang, ya, hujan yang diturunkan Allah dari langit, lalu dengan hujan dihidupkan bumi setelah mati, itulah ayat Allah. Begitu juga surat ayat 40 Fussilat ayat 53 sama seperti itu. Ya, semuanya ini adalah ilmunya Allah. Ya. Nah, jadi kalau itu ilmunya Allah, semuanya sains-sains dibuktikan itu adalah ilmunya Allah dan semua bisa dijelaskan dengan Al-Quran. Ayo dong kita belajar Al-Quran tuh. Ayo kita menjawab semua permasalahan dengan kalimat Al-Quran. Terus, ya, diberi penuntunan Al-Quran yang sangat luar biasa. Ya, yaitu mujizat surat Az-Zukhruf 48, mujizat yang melebihi nabi-nabi lainnya. Bahkan seorang nabi yang tidak bisa tulis baca seperti Rasulullah menjadi orang hebat. Ya, umatnya menjadi umat terbaik. Ya, kalau ini udah jadi contoh, kita jadilah pengikut generasi terbaik, yaitu tidak ada generasi yang lebih sempurna daripada generasi sahabat. Maka tidak ada kelompok setelah mereka yang lebih sempurna daripada para pengikut mereka. Jadi kalau kita mau sempurna, mau dimuliakan, kembali lagi ke Al-Quran. Nggak ada jalan lain. Terus, ya, Rasulullah sebagai manusia biasa, ingat bisa salah. Makanya di sini dibilang, katakanlah Muhammad, aku ini hanyalah seorang manusia seperti kamu. Begitu juga 18 ayat 110. Yang pernah ditegur, ya, yang dikatakan, janganlah sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang bodoh ya Rasulullah. Yang ditegur lagi, sekiranya dia Muhammad mengadakan sebagian perkataan atas nama kami, pasti kamu pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian kami potong pembuluh darah jantungnya. Ya, ada nggak maknanya dari sini yang kita bisa tangkap, Don? Kalimat ini, Don? Silahkan. Jul, ada bisa ditangkap? Jul, Jul, Don, ada bisa ditangkap dari ini, Don? Ada dok. Apa maknanya, Don?
Ada tahu maknanya? Ada yang tahu? Pak Suandi ada yang tahu? Ya? Dewi, Mulyati ada yang tahu maknanya? Mulyati, tahu Don? Belum dok. Saya waktu itu tanya nih Hmm. sama Dokter Lis. Dokter Lis itu direktur rumah RSCM sebelumnya. Saya bilang, Bu Lis, tolongnya dari kalimat ini, itu kenapa yang disebutin di tangan kanan nih untuk memotong pembuluh jantungnya nih? Apakah itu nggak ada hubungan dengan apa kardiologi intervensi nih yang namanya CAT Hmm. ya? Terus sudah gitu bagaimana nih? Sekarang tolong dievaluasi dari kanan kanan ini bisa mencakup semua pembuluh darah jantung enggak? Iya, Atau iya. yang lebih besar? Dari Ya, kenapa? enak apa maksudnya dok ya? Dari bawah. Heeh. Nah, terus Hmm. sudah gitu, nah bagaimana kalau udah dipotong ini terjadi keseimbangan untuk kolateral sekitarnya? Udah pernah dihitung nggak? Saya bilang. Tolong dihitung, itu riset yang paling bagus itu. Saya bilang gitu. Tolong dihitung. Terus kalau dia terjadi kolateralnya, kapan kita bisa ini dari rata-rata itu sehingga kita bisa melepaskan dari obat-obat lagi. Mana yang perlu obat dilepaskan, mana yang enggak. Saya bilang. Sehingga kita nggak monoton nih ikutin teori bule. Saya bilang. Tolong deh itu di ini apa diteliti. Saya bilang. Iya, iya. Itu Hmm. penelitian bagus itu. Saya bilang. Terus, ya. Jadi Rasulullah ditegur langsung nih dengan Al-Quran. Muhammad berwajah masam dan berpaling. Karena seorang buta telah datang padanya, Abdullah bin Umi Maktum. Tahukah engkau Muhammad? Barangkali dia ingin menyucikan dirinya dari dosa. Atau dia ingin mendapatkan pengajaran yang memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya sudah cukup pembesar Quraisy, engkau Muhammad memberikan perhatian padanya. Padahal tidak ada celah atasmu kalau dia tidak menyucikan diri beriman. Dan adapun orang yang datang padamu dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran, sedang dia takut pada Allah. Engkau Muhammad malah mengabaikannya. Sekali-kali jangan begitu. Sungguh ajaran Allah itu suatu peringatan. Ditegur. Ya, jadi Rasulullah aja bisa salah. Makanya ditegur. Nah, sekarang kita mau niru nggak? Bagaimana caranya kita ditegur sama Al-Quran ini? Sehingga berlaku kumbandul. Mulai kita mau olahragakan, sehingga kita ditegur-tegur langsung dia. Ya, melalui kalimat Al-Quran. Biasa kita ditegur. Aduh, gua salah. Aduh, gua tobat. Aduh, saya harus mau perbaiki diri. Ya, sama seperti Rasulullah. Ya. Rasulullah menyampaikan kewajiban setiap muslim ketika mendengar azan untuk menggerakkan sholat. Menyegerakan sholat. Karena matanya yang buta, Abdullah bin Maktum memberanikan diri bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah saya juga diwajibkan kendati saya tidak bisa melihat? Tanya Ibnu Umi Maktum. Rasul menjawab, apakah kamu mendengar suruhan azan? Ibnu Umi Maktum menjawab, iya, saya mendengarnya. Rasul pun memerintahkan agar ia tetap pergi ke masjid meskipun sambil merangkak. Terus, ya, mengerti Al-Quran harus disusun, ya, sehingga dengan mengerti Al-Quran itu kita ya akan ikhlas menjalankan. Yaitu dengan cara apa? Misalnya Alif Lam Nun, Kitabun Uktimat, Ayatul Suma Fusilat, Al-Quran kitabnya yang disusun dengan rapi, dijelaskan secara terinci, yang diturunkan dari sisi Allah, yang maha bijaksana, maha peneliti. Apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat kami, ayat ini dijadikan olok-olok. Mereka akan menerima ajab yang menghinakan. Ya, jadi supaya nggak menjadi suatu olok-olokan, ya, atau gurauan segala macam. Jadi kita harus menjelaskannya sangat sempurna, menyusunnya sangat sempurna sehingga jelas. Ya, makanya di sini bilang surat Ibrahim ayat 52, Al-Quran itu ada penjelasan yang sempurna bagi manusia agar mereka diberi peringatan dengannya. Al-Quran itu adalah menyelesaikan seluruh perselisihan, ya, sehingga akan sangat sempurna. Misalnya ada perselisihan tentang yang tadi itu apa tentang Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, pakai Al-Quran, jelasin sempurna.
Jangan sepotong-sepotong. Sehingga jelas sejelas-jelasnya. Ya, bayangkan Rasulullah itu menjelaskan api ada di lautan. Kira-kira pusing nggak 7 keliling? Pusing. Orang hukumnya selalu api itu mati dengan air. Ya, bayangkan Rasulullah menjelaskan gunung-gunung yang warna-warni, sedangkan di padang pasir itu nggak ada gunung yang warna-warni, semuanya gersang semua. Ya, nah jadi kalau kita seperti itu, ini kita mulai bercerita nih sekarang ini pakai Al-Quran, sehingga apa? Menjadi luar biasa. Ya, terus ya, jikalau itu udah suatu yang hampir sempurna, generasi berikutnya ini harus mencontoh, termasuk kita. Ya, bagaimana seorang nabi yang nggak bisa tulis baca bisa hebat? Oh, caranya ya diturunkan Al-Quran yang namanya malam 1000 bulan. Tingkah lakunya harus sesuai dengan Al-Quran. Ya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, bagi orang yang mengharap rahmat Allah, kedatangan hari kiamat, dan banyak yang mengingat Allah. Ya, sehingga pada saat itu Rasulullah udah tahu siapa 10 sahabatnya yang bakal masuk surga. Bahkan waktu Isra Mi'raj semua udah dilihat tuh sama Rasulullah. Nah, sekarang mau nggak kita meniru seperti itu? Ya, Rasulullah udah memimpikan kita nih misalnya. Ayo dong kita pertahankan, ayo dong kita tingkatkan. Ya, terus ya, berjuanglah ke surga seperti kamu mau datang ke dunia. Yang tadi perjuangan sperma. Ya, katakan Muhammad, ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat masuk yang benar. Keluarkan pula aku ke tempat yang keluar yang benar. Berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Carilah akhiratnya dengan apa yang tak aku berikan. Persiapkanlah untuk hari esok itu semua. Patuhilah itu semua. Ya, kenapa? Kita akan menggapai kenikmatan surga yang tiada tara. Gambaran tentang tingginya kenikmatan ini nyatakan dalam hadis yang sahih. Aku sediakan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan tinggi di surga yang belum pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, dan terlintas dalam hati manusia. Semua kenikmatan dan keindahan di dunia yang pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, atau dibayangkan dalam hati manusia, kenikmatan di surga jauh melebihi semuanya itu. Ya, sebetulnya kalau seandainya kita udah menjalankan kalimat Allah Al-Quran ini semua, kita udah nggak kaget lagi, ya, nggak kaget lagi. Ya, kenapa? Di dunia aja kita udah dapat surga yang namanya surga dunia, yaitu dengan menjalankan kalimat Al-Quran. Terus, ya, ingat kita pernah berjanji sama Allah. Janji manusia kepada Allah Ta'ala sebelum lahir ke dunia. Alastu birobiku. Bukankah aku ini Tuhan? Mereka berjawab, betul engkau Tuhan kami. Kami bersaksi. Kami lakukan demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya ketika itu kami lengah terhadap ini. Ya. Dan seorang pun yang dilahirkan kecuali menurut fitrah, kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Sebagaimana halnya hewan melahirkan anaknya yang sempurna telinganya. Adakah kamu ketahui ada cacat pada anak hewan itu? Berfirman Allah Ta'ala, sesungguhnya aku ciptakan hambaku cenderung kepada agama tauhid. Kemudian datang pada mereka setan-setan dan memalingkan mereka dari agama tauhid mereka. Maka haramlah atas mereka segala sesuatu yang telah kuhalalkan bagi mereka. Terus, ya, jadi jangan lupakan akan tujuan akhirat. Ya, sungguh telah kami pesankan kepada Adam dahulu, tetapi dia lupa dan kami tidak dapati kemauan yang kuat padanya. Ya, Ahmad Rifairi pada dalam bukunya berjudul Tuhan Maaf Kami Sedang Sibuk mengatakan bahwa ketika hendak tidur, sejenak kita tanyakan pada diri kita, jika ini adalah tidur terakhirku, sudah siapkah aku menghadap Tuhan dengan diri saat ini? Jika ini adalah hari terakhirku,
dosa apa yang sangat ingin aku minta ampunkan padanya. Jika ini hari terakhirku, amalan apa yang akan menyelamatkan di alam barza? Jika ini adalah hari terakhirku, karakter apa yang ada dalam diriku yang membuat Tuhan mencurahkan rahmatnya padaku? Jangan berlebihan dengan kesibukan dunia. Kalau kalian sibuk memperbanyak berlomba-lomba dalam urusan dunia, kalian akan mendapatkan akibatnya yaitu siksa kuburan dan akhirat. Kemudian kalian akan mengetahui akibat perbuatan kalian nanti di akhirat. Terus, ya, jangan terkecoh dengan kehidupan dunia hingga kematian. Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami, akan merasa puas dengan kehidupan dunia, serta merasa tentram dengan kehidupan itu. Orang yang merayakan ayat kami, tempatnya di neraka, karena apa yang mereka lakukan. Ya, ketika mereka merupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membuka semua pintu kesenangan untuk mereka, sehingga ketika mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan pada mereka, kami siksa mereka secara tiba-tiba. Ketika itu mereka terdiam berputus asa. Sadarilah, dunia ini hanyalah menipu. Bersyukurlah Anda atas nikmat Islam. Karena Islam adalah agama yang menginginkan Anda untuk senantiasa bahagia. Dunia bagaikan fata morgana. Seperti itulah dunia. Ia adalah kehidupan yang tidak abadi, kebahagiaan yang menipu, kesenangan yang semu. Dunia ini fana. Kenikmatan di dalamnya juga sementara. Dunia ini hina, tidak sebanding dengan nilai seekor nyamuk yang lemah tanpa daya. Bahkan dunia ini pun terlaknat, beserta apa yang ada di dalamnya, kecuali kebaikan, kebajikan, baktian, dan amal soleh. Terus, ya, hikmah Allah, ingat, diberikan pada siapa yang mau. Al-Quran adalah sumber ilmu Allah, penuh hikmah. Setiap orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan hikmah tersebut. Karena Al-Quran sebagai rahmat bagi seluruh alam. Tidak membedakan kepada siapa akan diberikan hikmah Al-Quran tersebut. Diberikan kepada siapa, pada yang tidak bisa baca tulis seperti Rasulullah. Diberikan kepada orang miskin yang tidak sekolah di pendidikan terkenal manapun. Bagaimanakah mendapatkannya? Mulailah menyelami setiap kalimat Al-Quran tersebut. Gali dengan seksama surat sayang, cintanya Allah. Renungkan berulang untuk mengerti maksudnya. Lihat seluruh ilmunya di alam, di tumbuhan, di manusia, di angin, di malam, di siang, di hujan yang diturunkan. Semuanya ilmunya sangat praktis, sangat inovatif, mudah, murah, bisa diterapkan dimanapun. Sebarkan dan jangan disembunyikan. Niatkan semua sebagai amanat Allah yang harus disampaikan. Sampaikan, karena mengharapkan balasan hanya semata-mata dari Allah. Sehingga dibukakan pintu pikiran-pikiran yang belum dipikirkan oleh yang lain. Menjadikan kemuliaan, menjadikan rahmat, menjadikan karunia, ridho yang menggema di seluruh alam. Semua ikut mendukung dan mendoakannya. Sehingga hikmat melihat alam ini dengan Al-Quran akan ditambah terus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ada yang mau bertanya? Ya, jadi kita cobaan Allah itu semuanya untuk kebaikan kita. Jadi kita harus sambut, bukan ditolak. Ya, disambut dengan kalimat Allah juga. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Insya Allah dengan seperti itu kita akan selamat. Ada yang mau bertanya? Ya, Dok. Jadi untuk puasa yang hari ini dibatalkan, Dok? Ya iyalah. Kalau kita patokannya di ini di Mekah, Jadi ya. yang diikutin yang mana, Dok? Kalau saya pribadi, ya saya akan lihat di Al-Quran. Ini kan masalah titik nol. Titik nol. Kalau kita lihat 24 jam itu satu hari 24 jam, setuju kan? Setuju. Terus 1 jam itu 60 menit, setuju kan? Setuju. Bayar. Dari mana Pak Rosa?
halo Panario di YouTube. Panario di mute. Halo, Panario di mute. 1 jam itu 60 detik. Setuju kan? 1 menit 60 detik. Setuju kan? Setuju. Oke. Sekarang kita menentukan titik nol nih. Titik nol ini tahun Hijriah atau tahun Masehi? Iya. Nah, Hijriah. Kalau titik nol tahun Hijriah itu adalah titik nol dengan berdasarkan peredaran bulan. Hmm. Nah, peredaran bulan itu mulai kapan? Yaitu dari mulai matahari terbenam. Misalnya titik nolnya jam 6 sore nih. Maghrib Sampai ya. matahari nanti terbenam lagi jam 6 sore berikutnya. Nah, Hmm. kita pada Masehi, ya, Masehi itu titik nolnya di posisi jam 12 malam nih. Iya. Matahari mulai terbit. Ya. Nah, sekarang pertanyaan jam 12 malam itu memang matahari udah terbit? Oh, Belum. Berdasarkan apa Al-Quran? Tadi surat 73 ayat 1 sampai 3. Yaitu sholatlah di sepertiga malam, setengah malam, atau 2/3 malam. Masih disebutin malam kan? Hmm. Bukan disebutin pagi hari kan? Nah, sekarang kalau kita patokannya udah Hijriah, ya kita lihat aja. Kita apalagi zaman sekarang ini kita telepon nih. Di sana kapan sih wukufnya? Kapan hari rayanya? Nah, sekarang kita lihat nih. Ya, perbedaan waktu yang selama ini antara Indonesia sama Arab Saudi itu 4 jam lebih maju kan? ya, Nah, setuju kan? setuju. Apakah dengan hari raya Idul Fitri atau hari raya Idul Adha jadi berubah? Enggak. Ya enggak lah. Kenapa? Itu perputaran yang Betul. rutin, bahkan bisa meramalkan. Ya. Nah, kalau itu rutin jangan dicampur adukan antara hitungan Hijriah sama hitungan Masehi. Kacau nanti. Hmm. Ya, udah jadi aja itu patokannya. Kalau saya sih begitu ya. Apalagi di zaman sekarang kita tinggal lihat nih. Jadi jangan berdasarkan hitungan hilal. Iya dong. Kalau saya begitu, mungkin saya salah. Tidak. Ya, jadi saya berdasarkan hitungan itu, saya tinggal itu. Telepon aja ke sana, udah selesai. Hmm. Ya, Tapi nah, ikut sama. kita masih ragu sekarang ini. Dari ragu itu kan kita berusaha menghindarkan, kalau bisa di hari raya itu kan diharamkan berpuasa. Setuju? Gimana dong? Kalau di hari raya itu diharamkan berpuasa kan? Iya, nggak boleh. Oke lah, kita masih ragu nih, kita ikutin pemerintah. Tapi di sana menurut kita di sini juga ada hari raya juga. Ya udah jangan puasa. Kita ikutin pemerintahnya di posisi nanti sholatnya. Ya udah selesai. Iya, benar. Ngapain harus apa diperdebatkan ini nggak ada ini? Kan udah dikasih tahu. Al-Quran itu menyelesaikan perselisihan. Surat 16 ayat 64, surat 16 ayat 39. Baca deh Don. 39. 1664 atau 1639. 1664. Surah An-Nahl ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak menurunkan kitab Al-Quran ini kepadamu, Muhammad, melainkan agar engkau dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu, serta menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Nah, sekarang pertanyaan, kita berselisih terus nggak nih? Nggak selesai-selesai kan? Dari lahir sampai kiamat, Dok. Nah, karena kita mau mencampur adukan antara Masehi sama Hijriah. Ya, nggak selesai-selesai udah. Misalnya mencampurkan antara hak sama yang batil. Ya nggak selesai lah. Makanya Allah bilang di surat Al-Baqarah ayat 42, bacain Don. Surah Al-Baqarah ayat 42. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran,
sedangkan kamu mengetahuinya. Shadaqallahul azim. Jadi kita nggak boleh campur adukan ya. Surat 371 bacaan juga Don, sama hampir sama. 371 Surah Ali Imran ayat 71. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Sadaqallahu azim. Nah udah itu aja pegang. Jadi kita jangan mencampur aduk. Bingung nanti. Sama aja saya dulu bingung ya. Kok di Al-Quran mati itu nggak bisa dimajuin, nggak bisa dimundurin sedetik pun, tapi bahasa kedokteran bisa dimundurin nih. Pakai itu, pakai ini atas usaha. Kok di Al-Quran dibilang programnya Allah ini nggak bisa dirubah? Kok kita ada teori pencegahan ini segala macam? Mana yang benar nih? Nah, ya jadi kita balikin lagi, kita koreksi dengan Al-Quran. Betul nggak pencegahan bisa dicegah? Nanti dulu. Ya, misalnya orang diprogram nih, bakal kena cancer. Di tahun sekian, umur sekian bakal jadi cancer nih. Pertanyaannya bisa kita cegah? Bisa kita cegah? Nggak bisa. Nggak bisa. Caranya apa? Gunakan seluruh kalimat Allah. Alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Caranya bagaimana? Kita harus sesuai menemukan teori, yaitu dengan panca indera kita dikelola menjadi, kita bisa tahu stadium awal, sehingga kita bisa hadirkan filosofi Al-Quran dalam menolong orang yang kena musibah ini, sehingga tidak ada rasa takut dan gelisah. Kesulitan ada kemudahan, sesuai kesanggupannya. Makanya saya bikin buku merubah payudara nenek jadi nenek pada saat ada tumor jinak atau ganas. Merubah rejuvenasi wajah seseorang menjadi penampilan lebih muda dan semuanya bisa terbaiki dengan filosofi Al-Quran walaupun dikasih kanker kulit. Nah itu yang saya olah tuh, bukunya udah saya terbitin semua itu. Ya. Nah kalau kita bahas teorinya, macam-macam, nggak selesai-selesai. Padahal gunain panca indera. Makanya waktu itu ada profesor ketemu saya, dok, anak saya cacat nih dok. Ya, kira-kira bagaimana menyelesaikannya? Gampang, saya bilang. Selesaikannya yaitu melalui keseimbangan. Ya, jadi manusia itu dikasih itu udah seimbang, sangat sempurna dalam bentuk segala apapun. Al-Anfitar surah 82 ayat 6 sampai 8 bacain Don. Surah. Ya ayyuhalladzina amanu burika birobikal karim. Surah berapa dok? Al-Anfitar Al-Infitar 42 ayat 6 sampai 8. 42 6 sampai 8. 82. Oh, 82. 82 Surat Al-Infitar ayat 6 sampai 6 sampai 8. 8. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pengasih, yang telah menciptakanmu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang dikehendakinya. Dia menyusun tubuhmu. Sekali-kali jangan begitu, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan. Sadaqallahul azim. Kalau saya mengartikan itu, ya misalnya orang dicoba nih, maaf sekali lagi, kayak Putri Aryani nih, buta, ya, ibunya tahu nih pinter nih, oh ini nggak sia-sia nih, saya harus meningkatkan keseimbangan yang lain nih, melalui pendengarannya, melalui indera perabanya, perasaannya, sehingga sama seperti orang yang melihat. Bisa nggak? Bisa. Lihat aja ada orang yang cerebral palsy. Lihat aja orang yang autis, tapi pemikirannya sama seperti orang yang sehat. Kenapa? Dia melatih sisi yang lainnya. Nah, untuk seperti itu kita harus tahu sebagai orang tua bagaimana melatih itu. Misalnya kita lihat nih kesenangan anak kita yang autis apa nih. Misalnya mau utak-atik komputer, ya kita kasih, kita ajarin, kita ini mantepin tuh pengajaran di situ. Ya sehingga apa? Kita lihat tuh ada yang autis itu yang apa filmnya si ini siapa? Yang kita lihat tuh, kayaknya dia apa? Bisa membuka kode rahasia ini apa pertahanan Amerika.
dicari-cari dibunuh, mau untuk dibunuh. Dilihat orang orang autis, nggak percaya. Nah, itu caranya seperti itu. Jadi ya, jangan kita, kalau sekarang kita lihat nih, orang yang autis berobat ke dokter. Ya, pertanyaan saya, sembuh nggak? Enggak. Enggak, tetap aja makin tambah autis. Iya. Ya, karena nggak melatih dengan kalimat Al-Quran. Tapi kenapa yang lain bisa berhasil? Pertanyaan saya. Perkembangan itu. Nah, itu latihan itu. Ya, nah sekarang kita lihat lagi. Ya, jujur, orang yang dilatih dengan akal pikiran sekolahan dibandingkan orang yang dilatih dengan pikiran Al-Quran. Ya, Sultan Sulaiman Al-Qununi ini 16 tahun jadi gubernur. Kalau kita lihat nih, kita baru SMA aja belum tamat tuh umur 16 tahun. Mm-mm. Pikirnya masih ngaco nih. Mm-mm. Ya, kenapa orang dulu bisa umur 16 tahun? Ya pakai Al-Quran dok. Nah, ya ada lagi nih yang saya lihat nih, umur 1,5 tahun, baca tulisan bahasa Indonesia jago banget. Terus dia bisa menganalisa, ngerti lagi. Ada di YouTube. Ya, Hmm. ini ibunya yang hebat nih. Hmm. Ibunya hebat, harusnya kita tiru nih. Hmm. Karena kita pakai nih. Kita sekarang sekolah ini, UKT itu mahal bukan main. Ya, pertanyaannya, kalau kita diituin seperti itu, kita harus ngikutin pola pikir sesuai UKT itu sehingga anak kita disekolahkan. Padahal begitu tamat sekolah, cari kerjaan aja susah. Harusnya kita ibu-ibu nih, maaf yang sekali lagi di sini yang banyak-banyak sarjana, ya, kita harus latih nih, apa yang harus saya persiapkan pada anak saya, pada generasi ini, sehingga tanpa sekolah pun dia akan hebat. Iya dong, itu kan tanggung jawab kita, orang tua. Iya kan? Iya. Tapi belum Nah, dicoba dok. kita harus latih. Belum dicoba. Hah? Belum pernah dicoba. Kan udah ada buktinya. Iya Sekarang buktinya. saya tanya, ya, kita sekolah nih, ya, kita sekolah nih, ya, udah tamat jadi konsultan. Bisa sehebat Pele atau Maradona atau Lionel Messi atau Ronaldo? Enggak. Kenapa dia hebat? Karena dia latihan panca inderanya lebih dulu daripada kita. Hmm. Sementara kita bukan latihan panca indera. Panca inderanya dibantu dengan alat tambahan. Hebat nggak? Hmm. Enggak lah. Enggak. Hmm. Tapi kita nggak mau ngerubah kan? Iya makan-makan. Nah, jadi di zaman yang sekarang serba praktis, serba ini kita olah menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, sehingga menjadi sesuatu yang enak nih. Sehingga orang akan menjadi contoh orang sehingga dia ngikutin. Sehingga menjadi amal ibadah yang terus menerus. Ya, yang dibikin ruwet. Itu juga saya lihat di YouTube dok ada jamaah yang buta ikut naik haji juga dok. Berapa orang itu? Iya, iya nggak ada masalah kok. Ya, karena apa? Al-Quran itu tadi kan sesuai fitrah, surat 30 ayat 30. Siapa aja berhak. Oh, dikasih Islam itu untuk syaratnya pergi haji. Untuk sedekah bisa. Orang buta, orang cacat bisa. Hmm. Ya, orang yang bisa nahu sorot bisa. Apalagi sekarang nih, udah maju nih. Ya, ada apa? Ada terjemahannya, ada ininya, kita bisa lihat, kita bisa koreksi segala macam. Ya, seharusnya bisa. Makanya saya bilang, ya, kalau seandainya kita bisa mensiasati sekolah yang mahal-mahal, maaf sekali lagi, pesantren yang mahal-mahal udah nggak zaman, zaman sekarang ya, Hmm. zaman sekarang, ya, Hmm. kita bisa belajar. Iya dok. Makanya orang kalau nanya saya, Anda tamatan pesantren mana? Boro-boro. Anda Hmm. nginep di pesantren mana? Hmm. Di mana? Oh, boro-boro. Tapi Allah ngasih.
Itu haknya Allah. Karena saya mau belajar. Ya, itu aja. Mau tanya boleh dok? Apa? Itu kalau orang yang sudah meninggal kan masuk di dalam kubur itu kan ada perdebatan tuh, ada yang bilang itu tidur aja, ada yang bilang di azab. Itu yang benar yang mana ya dok? Apalagi ada amal jariah yang mengalir terus tuh dari orang itu yang meninggal itu juga gimana dok? Jadi gini ya, yang disiksa itu ya, kalau jasadnya kan udah mati, nih, udah Iya, hancur, ya, berarti ruh itu rohnya. yang dinin. Tapi kalau seandainya mau dibangkitkan lagi, itu bagi Allah gampang, Iya. ya. Jadi ya, yang disiksa itu bukan dalam bentuk jasad kalau menurut saya ya, itu Hmm, rohnya ya dok. ruhnya yang diini, ya. Jasadnya kalau kita berfilosofi jasad, bagaimana jasad jantungnya kalau di ini ke orang lain? Alhamdulillah dok. Didonor, Iya, didonor ke yang lain, ginjalnya didonor ke yang lain. iya, itu bermanfaat dok. Nah, Tapi ya, kadang-kadang jadi keluarganya juga nggak boleh. kenapa? Kadang-kadang keluarganya yang nggak boleh. Nah, iya, padahal itu untuk dirinya sendiri, Hmm. ya. Jadi amal ibadah tuh, ya. Makanya dibilang di Al-Quran, ya, ruh itu diambil sama Allah. Yang Hmm. mempertanggungjawabkan makanya pada waktu di surat 7 ayat 172, ya, itu ruh yang ditanya. Alastu Hmm. birobikum. Alastu birobikum. Ya, siapakah Tuhanmu? Ya, jasad ini hanya mencatat, ya, panca indera kita ini hanya mencatat ruh tingkah laku roh kayak bagaimana nih, ya, sesuai nggak dengan janjinya? Kalau nggak sesuai tercatat, malaikat juga ternyatatin, ya, makanya nanti panca indera yang ngomong, memponis ruhnya ini, ya, jadi makanya kita hati-hati, ya, hati-hati bang. Tapi amal jariahnya gimana dok? Ngalir terus Amal ya? jariah tetap jalan lah. Jadi nggak jadi disiksa gitu ya kalau amal jariahnya jalan terus gitu. Kan udah dibilang, kita diputusin nggak disiksa, nggak segala macam itu hak Allah. Cuman kalau kita Hmm. lihat Al-Quran, supaya bebas dari siksa itu, kita harus memperbaiki diri, harus menambah terus sampai ajal, sampai menjemput kita. Dan itu dijelaskan surat 16 ayat 119. Bacain dah tuh. Surah 16, Surah An-Nahl ayat 119. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampuni orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohannya. Kemudian mereka bertobat setelah itu dan memperbaiki dirinya. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang. Shadaqallahul Azim. Jadi syarat diampunin dosa-dosa sebelumnya, yaitu mau perbaiki diri. Ya, makanya waktu Rasulullah ini melihat Wasi, ya, dia ketawa. Ya, setelah Wasi ngebunuh apa Nabi palsu tuh, Sulaiman apa bin Kajam itu Musailama bin Kajam, ya, dia ketawa. Ternyata orang yang ngebunuh sama orang yang dibunuh sama-sama masuk surga, yaitu Hamzah ini masuk surga, Wasi juga masuk surga. Dia kan membunuh paman Nabi itu Hamzah. Kan dia bertobat, dia menyesali betul-betul nyesel. Panduan Haji Ya, pada tahun dia ini juga mengakui jika kondisi Mekah padat oleh jamaah haji. ya jadi berdasarkan itu Rasulullah ngucapin ya bahwa yang ngebunuh dan dibunuh masuk surga. Ya, asal kita memperbaiki diri. Makanya ditutup di surat 39 ayat 53. Wahai jiwa yang telah menjalimi dirinya sendiri
Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa kamu walaupun dosa kamu seluas bumi dan langit atau setinggi langit dan bumi. Diampunin sama Allah. Ya, dan amal kebajikan itu akan terus berjalan. Ya, makanya Allah bilang ya di surat 84 ayat 25. Tolong bacain dong. Surat Al-Insyiqaq ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat pahala yang tidak putus-putusnya. Ya. Sadaqallah. Terus surat 103 ayat 3, surat 95 ayat 6, ya. Terus udah gitu yang tadi itu surat 41 ayat 8. Nggak ada putus-putusnya. Makanya orang itu berdoa ya di surat 46 ayat 15. Robbi auzini an askuro nimatakalati an amta alaya dan seterusnya. Ya Allah, berikanlah aku rasa syukur seperti yang kau telah berikan pada kedua orang tua saya dan juga pada saya. Ya Allah, tunjukkanlah kebajikan-kebajikan pada anak cucu saya sehingga bisa dirasakan oleh anak cucu saya. Artinya kan itu pahala yang nggak ada batas, yang nggak ada habis-habisnya. Begitu juga cucunya ada meninggal dilanjutin di buyutnya, ya nggak ada habis-habisnya. Dan itu insya Allah akan menolong kita semua, ya. Makanya yang dititipin di Allah itu semua kan udah dibilang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun surah 59 ayat 18. Wahai manusia, takutlah, persiapkanlah dirimu ya untuk hari esok. Jadi semua yang dititipin Allah ini kita persiapkan untuk hari esok, untuk mencari para akhirat surah 28 ayat 77. Carilah pahala akhirat dengan apa yang telah aku berikan kepadamu. Berbuat baik pada orang seperti aku berbuat baik padamu. Jangan berbuat kerusakan. Ya, jadi apa yang dititipin Allah ini kita semuanya untuk beribadah. Wa mahlaqtul jinna wal insana illa liya'budun surah 51 ayat 56. Sehingga pada waktu kita nanti berhadapan sama Allah, ya malaikat Allah sendiri nggak bingung nanti. Ya, surat 6 ayat 94 baca dong. Surah 694. Mana ini lo syafaatnya nih? Gue udah titipin dulu jadi syafaat semua, lo tinggalin di dunia. Surah Al-An'am ayat 94. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kamu benar-benar datang sendiri-sendiri kepada kami sebagaimana kami ciptakan kamu pada mulanya. Dan apa yang telah kami karuniakan kepadamu, kamu tinggalkan di belakangmu di dunia. Kami tidak melihat pemberi syafaat pertolongan bersertamu yang kamu anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu bagi Allah. Sungguh telah terputuslah semua pertalian antara kamu dan telah lenyap dari kamu apa yang dahulu kamu sangka sebagai sekutu Allah. Sadaqallahul. Jadi kita harus semuanya ini ikhlas kita jalankan karena Allah. Seperti kita janji waktu sholat. Ini wajah tuh surat 6 ayat 79, surat 6 ayat 162, inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahil alamin. Karena Allah. Sehingga ya yang dititipin di dunia ini untuk jadi syafaat, ya entah itu berupa anak, entah itu berupa ilmu pengetahuan, entah itu kita membersihkan seluruh panca indera kita dengan kalimat Al-Quran, entah itu jabatan, ya semuanya akan jadi syafaat berlomba-lomba untuk membela kita nanti. Yang jadi komandannya siapa? Al-Quran. Kenapa? Filosofinya Al-Quran. Ya, nah itu gunanya kita belajar sekali lagi Al-Quran. Bukan belajar Al-Quran untuk nggak ngerti. Nah ini yang salah nih kalau kita nggak ngerti belajar Al-Quran. Ya. Nah untuk yang ngerti, yang udah ngerti, tolong dijelaskan. Jangan disimpan-simpan. Ya. Jadi itu gunanya supaya kita
bahasa pahala berlanjutnya tadi seperti surat yang saya sebutkan tadi, jalan terus. Ya, Terima kasih, Dok. oke. Ada lagi yang mau bertanya? Atau Lanjut, boleh lanjut jawab? sedikit dok terkait donor itu. Kenapa donor? Itu kan jenazah itu nggak boleh diperlakukan kasar ya dok. Maksudnya harus lembut karena katanya sakit atau gimana gitu ceritanya. Kalau mungkin keluarga itu banyak yang ngelarang jadi donor itu karena dioperasi itu kan tentunya pakai tindakan. Itu gimana dok? Jadi gini ya, semua hukum Al-Quran ini yaitu berlaku di manusia, berlaku di tumbuhan, berlaku di alam ini. Yang selalu membantah ini siapa? Ruh manusia ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Hukum Al-Quran bagaimana memperpanjang amal ibadah. Ya, memperpanjang amal ibadah ini kan ruh kita udah nggak ada ruh. Ruhnya udah diambil kan? Oke, setuju? Yang menyebabkan sakit ini kan karena ruhnya masih ada. Kalau ruh udah nggak ada, orang diambil apa nggak sakit. Nah, cuman melalui dunia kedokteran, waktu nyawa itu diambil itu, nanti ada kerusakan sel-sel segala macam. Nah, itu dipertahankan. Sehingga tubuhnya itu bisa dijadikan untuk donor. Misalnya, Allah bilang di surat 26 ayat 79. Bacain dong. 26 ayat 79 Asy-Syu'ara. Auzubillahi minasyaitonir Sorry, 75 ayat 29. 7529. Al-Qiyamah. 7529. Surat Al-Qiyamah Dari 26, 29, Don. 26. Dari 26 ke 29. Ayat Al-Qiyamah 26 sampai 29. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak apabila nyawa telah sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapa yang dapat menyembuhkannya? Dan dia yakin bahwa itulah waktu perpisahan dengan dunia. Dan bertaut betis kiri dan betis kanan. Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau. Sadaqallahu Nah, adzim. jadi tanda kematian itu bertaut betis kiri, betis kanan. Nah, saat itu ruh udah lagi dicabut. Kita bisa mempersiapkan nih organ tubuhnya untuk diambil. Ya, supaya apa? Sekarang pertanyaannya, kalau seandainya ruhnya diambil, ya, organ tubuhnya di jantung dipindahkan ke tempat lain, jantungnya itu akan berhenti. Kalau Tidak, jantungnya akan berhenti di tempat lain, tidak. ya, Tidak. tidak kan? Setuju nggak? Setuju. Setuju nggak? Setuju. Nah, setuju. Nah, jadi ini artinya apa? Memori yang ada di tubuh itu untuk mati bisa diselamatkan jadi nggak mati. Yaitu apa? Dititipkan ke orang lain sebagai rahmat bagi orang yang kena penyakit itu. Terus sudah gitu untuk memperpanjang amal ibadah kita. Ya, makanya Yahudi itu ya saking serakahnya nih pejuang-pejuang Palestina yang dibunuh kulitnya diambil dijualin nih sebagai aloderem. Karena aloderem orang sudah meneliti itu 3 tahun dia bisa diselamatin. Jualannya nggak main-main nih. Satu supratul itu 30 juta. Satu lembar supratul itu 30 juta. Kalau saya akan kalkulasi, wah kalau di tubuh banyak itu berapa puluh juta tuh, berapa miliar itu. Ya. Jadi kesimpulannya Pak, tubuh ini bisa berlaku hukumnya Allah. Tumbuhan bisa berlaku hukum Allah. Kenapa manusia nggak bisa? Karena ruh ini yang selalu membantah, selalu mengingkari perjanjian dengan Allah. Padahal waktu ditiupkan itu suruh berjanji nih, lu nurut ya, saya ini Tuhanmu ya. Terus waktu sholat dibilang lagi, perjanjian itu diulang-ulang terus waktu sholat. Ya, ini wajahku, inna sholati, iya karena dua, iya karena stain. Tapi selesai sholat, ingkar lagi.
Pertanyaannya, sholatnya diterima nggak sama Allah? Terima dok. Enggak lah. Enggak dok. Janji selalu ingat terus sama Allah, nggak mau memperbaiki diri. Jadi walaupun sholat tahajud, walaupun sholat ini, pertanyaannya nanti dulu. Ya, jadi yang penting itu apa? Hablum minan nas. Ya, hablum minan nas, bukti kita bertakwa sama Allah tuh. Hablum minan nasnya harus jago. Ya, tubuh ini bisa menjalankan fungsinya sebagai hablum minan nas. Ya, kayak donor itu segala macam ada semua. Donor ginjal, oh mahal nih. Tapi kan orang nyalahgunain nih. Dijual pada saat orangnya masih hidup. Nah, ini yang nggak benar. Ya, nggak benar ini. Ya, dibikin teori. Teorinya apa? Oh, kalau ini bisa ini segala macam, ya, bisa akan mundur ininya. Nggak bisa. Jadi ngapain kalau nggak bisa harus ngebunuh manusia gitu. Harus menjual dengan cara ngebunuh manusia. Ya, ini salah lagi, pemakaian yang salah. Ya, tubuh lagi bisa. Makanya Allah bilang nih, misalnya, ya, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku telah menciptakan tubuhmu sebaik-baik bentuk. Ya, bisa ditransfer di antara tubuh sendiri dan bisa didaur ulang, satu jadi 7, satu jadi 700. Ya, saya bisa sebutin. Ya, terus sudah gitu, eh, cuman kita ditodong sama Allah ini sesuatu yang berhubungan dengan kematian nggak bisa. Tubuh siap. Ya, melalui filosofi Al-Quran tubuh siap untuk menjalankan itu. Tapi ditodong filosofi Al-Quran berupa kematian nggak bisa. Misalnya, ya kita untuk bikin skin graft nih, bisa didaur ulang 7 jadi 7 bisa. Ya, waktu itu saya ada pasien, waktu saya di Irian, kakinya itu kulitnya itu semua terkelupas, satu kaki. Bingung saya kan, cuma dari satu paha aja saya bisa tutup semua. Saya tunggu 1 bulan, tumbuh lagi, ditutup, terus akhirnya bisa sempurna jadinya. Itu bisa ya. Ya, cuman agak belang-belang ya jadilah. Tinggal nanti kita pikirin bagaimana belangnya dihilangin. Udah, selesai. Kurang lebih gitu ya. Assalamualaikum dok. Yo, Mau nanya dok, tadi Pak Dokter menyebutin ayat yang isinya menyebutkan bahwa kalau bukan rahmat Allah, tidaklah satupun di antara kamu yang selamat gitu. Apakah terkait dengan ayat itu, makanya kita ini disebut sebagai dengan sengaja disebut sebagai orang Muslim gitu. Dan agama kita disebut sebagai dengan nama Islam. Artinya orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Apakah maksudnya jalani sajalah hidup ini dan serahkan urusannya kepada Allah. Begitu dulu waktu kita di SD kita pernah sering temuin di buku-buku tulis man propose, God dispose. Terima kasih dok. apa bukunya tertulis apa SD? Man propose, God dispose. Jadi kita hanya berusaha, Allah yang menentukan. Dari serahkanlah semuanya hanya kepada Allah. Berserah diri. Apakah maksudnya begitu? Jadi gini ya, kita berusaha supaya kita nggak rugi, yaitu berusahanya dengan kalimat Al-Quran. Supaya kita nggak rugi. Jadi kita supaya nggak terbuang waktu, kita nggak rugi, ya hanya dengan kalimat Al-Quran. Nah, nanti dari kalimat Al-Quran ini hasil usahanya bakal berhasil atau enggak, yaitu terserah Allah. Makanya Allah bilang surat 9 ayat 105 bacain dong. 9, 100. Surah At-Taubah ayat 105. 105. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Sadaqallahul azim. Jadi kita berusaha. Usaha itu tergantung dari Allah. Yang jelas kita usaha itu dengan kalimat Allah sehingga kita nggak rugi, nggak terbuang waktu. Itu aja. Ya, makanya Allah bilang, amlil insana mata mana, falil akhirati wal ula. Surat 53 ayat 24, 25 baca. Apakah yang kamu cita-citakan itu akan tercapai? Tidak. Surah Ya, Surah An-Najm 53 ayat 24, 25. Itu semua tergantung Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An-Najm ayat 24, 25. Atau apakah manusia akan mendapat segala yang dicita-citakannya? Tidak. Maka milik Allah lah kehidupan akhirat dan kehidupan dunia. Sadaqallahul azim. Ya, yang penting kita jangan sampai panca indera ini bersaksi di hadapan Allah, kita tidak koreksi dengan kalimat Allah. Misalnya, ya, kita dibilang sama dokter nih, oh kayak ada pasien saya kemarin kena habis operasi kanker payudara, terus sudah gitu kambuh, terus dia berobat di Singapura, dia bilang, ini ada obat yang harganya 1 miliar, ada 2 miliar, ada yang 3 miliar, kamu pilih pakai obat mana? Nah, terus udah gitu, udah lu jangan ikutin, mendingan lu apa yang diomongin 3 miliar itu lu sedekahin pakai obat sederhana aja. Saya bilang, obat yang sederhana apa? Misalnya yang sebulannya 3 juta atau 4 juta atau 5 juta, udah. Sisanya lu sedekahin. Saya bilang. Karena nggak ada jaminan. Mendingan lu dijamin sama Allah dengan lu sedekahkan dalam keadaan susah ini akan terjadi sesuatu yang hebat. Surat 65 ayat 7. Bacain dong. Surah berapa, Dak? 65 ayat 7. 65 ayat 7. 65 ayat 7. Surat At-Talaq ayat 7. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Nah, ya, dari susah ini kita terus memperjuangkan kalimat Allah. Insya Allah itu akan dihitung. Ya, jadi ya di dalam sekolah cobaan apapun kita harus sekali lagi mendahulukan kalimat Allah. Sehingga kita terbiasa, sehingga kita akan selamat. Ya, kalau ini kan kita enggak nih, mendahulukan kalimat manusia kan. Oh, kata ini bisa 1 miliar atau 10 miliar akan sembuh. Siapa yang nyampein sembuh? Wa ija maritu wa yaspin kok. Surah 26 ayat 80. Yang menyembuhkan itu Allah. Jadi kalau kita yakin itu menyembuhkan Allah, kita harus berusaha dengan selalu memperkecil dengan kalimat manusia. Kalimat Allahnya yang dibanyakin. Sehingga Allah akan menjadi saksi nih. Rasulullah sebagai saksi, orang beriman sebagai saksi bahwa kita membela kalimat Allah dalam segala apapun. Sehingga panca indera ini nanti pada waktu dicabut sama Allah udah bersaksi, oh iya betul dia, sesuai janji waktu sholat. Insya Allah kita akan selamat. Kurang lebih gitu ya, Pak Diwa. Makasih Kurnia. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada, kita tutup aja ya. Assalamualaikum Pak Dokter. Ayo. Waalaikumsalam. Kenapa, Di? Ya, Ini betul. yang tadi itu Saya mau buat penelitian. Bapak dulu ya. Halo? Halo, kenapa, Di? Nggak jelas suaranya. Iya, Halo, tolong, Di. saya ingin apa? Tadi sudah saya share sama Pak Dokter juga itu hasil keputusan yang ditetapkan oleh Muhammadiyah gitu ya. Sebetulnya kan ini biasa terjadi gitu ya, karena memang istimewa itu kan berada satu garis antara matahari dengan bulan bumi gitu ya, satu garis. Nah, lalu kan
garis kontur elongasi itu kan ngikuti seperti konturnya perubahan tahun Nigeria atau perhitungan Syamsiah dengan Komaria. Kan setiap 10 tahun itu kan jadi pendek 1 tahun itu untuk Hijriah gitu kan. Jadi terjadi pertikaian itu. Sehingga yang 4 jam berbeda itu jadi bingung kita memastikan. Setelah saya lihat dari konturnya itu memang belum memenuhi syarat di wilayah Indonesia untuk ditetapkan 10 Hijriah gitu ya, atau hari Arafah tanggal hari ini gitu ya sebetulnya untuk hari rayanya. Nah, makanya Muhammadiyah membuat keputusan itu sebetulnya. Tapi ini agak sulit dipahami dalam astronomi karena memang peredaran itu kan terjadi setiap sebulan itu kan terjadi berapa 10 jam tidak salah itu perbedaan gitu kan. Jadi ini yang menyebabkan garis kontur itu tidak sama gitu ya. Akhirnya munculnya istimak itu di Mekah dengan di wilayah Indonesia itu berbeda gitu. Masih minus gitu kan. Sementara daerah Mekah itu sudah memenuhi, sudah terwujud gitu. Tapi saya juga tidak begitu ahli gitu karena ada presentasi yang dikasih oleh teman-teman dari Muhammadiyah gitu. Tapi nanti mungkin Pak Dokter bisa baca gitu. Jadi sekarang gini ya, kalau kita lihat tahun Hijriah itu dia kurang 10-11 hari. 7? Iya. Nah, sekarang kita lihat di posisi dikurangnya di mana? Pernah dianalisa nggak? Di kontur bukan di bulan apa, di bulan ini kita bikin kalkulasi nggak? Kan kita udah hidup lama nih, dunia udah lama nih. Nah kalau udah kita kalkulasi, kita bisa nggak dari kalkulasi itu kita bikin rata-rata supaya orang bisa baca. Iya. Jangan hanya teori aja 10 ini, tapi di posisi misalnya di posisi 10-11 harinya nih yang disorotin ini di Idul Fitri sama di Idul Adha. Kok nggak di hari lain? Itu memang akan dikeluarkan apa kalender Hijriah global dunia gitu, insya Allah. Nah, iya, jadi kita lihat bukan hanya global dunianya aja. Ya, kalau kita udah dalam bentuk 10 hari atau 11 hari ini posisinya di mana, jangan yang diinikan ini di posisi yang jadi ini nih yang sangat penting nih. Kan nggak mungkin posisinya di setiap setahun hari raya Idul Fitri, Idul Adha, kok di situ terus gitu. Pasti bisa aja di hari lain kan. Dia kan lengkungannya itu di hari lain kan. Dari sekian yang kita udah alami nih, misalnya saya udah 60 tahun, ada nggak datanya itu? Kalau datanya itu ada, disajikan dong, biar kita bisa tahu. Sehingga ulama bisa ambil kesimpulan. Jangan begitu aja. Kalau begitu aja bikin ini dong. Bikin apa? Bikin perdebatan melulu. Nggak benar namanya kita. Ya. Nah, ini gunanya kita putusin. Jadi orang nggak bingung. Mau ahli siapapun. Karena Allah udah bilang kan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fatu bi suratin min misli. Kumpulkan seluruh orang ahli untuk membantah kalimat Al-Qur'an. Ya. Jadi nggak peduli siapapun, kita harus ini bikin satu kesimpulan sehingga orang ngerti. Ya. Assalamualaikum Pak Dokter. Yang penting. Waalaikumsalam. Boleh bertanya di luar tema nggak Pak Dokter? Kenapa? Apakah takdir itu selalu baik Pak Dokter? Lalu pertanyaan kedua, untuk perdebatan ada hadis, tinggalkan perdebatan walaupun kita itu merasa walaupun perdebatan itu walaupun kita itu benar, tinggalkan perdebatan itu. Mohon petunjuk Pak Dokter tadi mengenai masalah perdebatan. Jadi ada 2 pertanyaan Pak Dokter mengenai masalah takdir dan perdebatan. Itu aja Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Allah ngasih itu namanya istilahnya pasangan-pasangan.
Surat 36 ayat 36. Misalnya pasangan enak, ada pasangan yang susah. Pasangan ilmu pengetahuan ada yang nggak ada ilmu pengetahuan. Pasangan yang kaya, ada pasangan yang miskin. Kenapa Allah menciptakan itu? Supaya berlaku hukum rahmat bagi Allah. Supaya kita untuk mencoba kita. Ya, makanya Allah bilang di surat 16 ayat 71, 43 ayat 32. Ya, kenapa kamu yang diberikan rezeki itu tidak membantu ya orang yang susah, misalnya apa pekerja-pekerja kamu, sehingga mereka merasakan nikmat itu. Ya, kalau dikasih orang kaya semua, ya udah nggak ada seninya. Ya, makanya waktu itu apa Nabi Sulaiman ngomong nih, minta sama Allah, ya yang bikin kerusakan ini kan setan semua. Bisa nggak setan dipenjara? Begitu dipenjara, udah semua orang beribadah aja, nggak ada seninya tuh. Ya, pasar nggak jalan, apa-apa nggak jalan, ya kehidupan hanya ibadah aja, nggak ada seninya. Makanya dikasih Allah ini semuanya dalam bentuk permainan, semuanya dalam bentuk cobaan, ya. Dan dari cobaan itu dicampur adukan nih. Surat 6 ayat 65. Ya, supaya kita bisa memberi nasihat, disitulah ladang supaya kita bertakwa, mereka bertakwa, sehingga terhindar, disitulah berlaku nanti kalau seandainya kita masuk neraka bisa ditolong sama dia. Surah 43 ayat 67, surah 43 ayat 86. Ya, dikasih itu semua. Sehingga semuanya bisa ini. Jadi takdir itu kita yang lola. Ya. Terus takdir yang kaya membantu yang miskin, dirimu ini segala macam. Ya. Terus yang kedua apa ya? Waalaikumsalam. Mengenai masalah perdebatan Pak Dokter, walaupun kita merasa Jadi benar. makanya Allah bilang di surah 4 ayat 59, ikutilah Allah ulil amri. Kalau seandainya ada perdebatan, kembalikanlah kepada Al-Quran dan hadis. Nah, karena Al-Quran ini Allah udah bilang nih, untuk menyelesaikan semua permasalahan. Yang tadi surat 16 ayat 94, surat 16 ayat 39, surat 14 ayat 52, dan akan menjelaskan sempurna. Ya. Jadi kalau ada perdebatan, kembali lagi Al-Quran. Apa patokannya, apa ininya, bagaimana kita mensiasatinya, sehingga menjadi suatu yang istimewa. Ya, misalnya kayak saya di dunia kedokteran, ya, dibikin bahasa Epidemiologi, berdebat tuh bahasa Epidemiologi. Ya, makanya Allah bilang di surat 39 ayat 29, tolong bacain deh. 39-29. Tidakkah kau perhatikan orang yang kasih perumpamaan yang di satu orang dikuasai orang banyak, saling berdebat sama satu orang yang satu yaitu Allah dengan penuh takwa. Mana beda nggak? Allah. Coba bacain. Surah Az-Zumar ayat 29. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki hamba sahaya yang dimiliki oleh beberapa orang berserikat yang dalam perselisihan, dan seorang hamba sahaya yang menjadi milik penuh dari seorang saja. Adakah kedua hamba sahaya itu sama keadaannya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Sadaqallahul-azim. Nah, jadi kalau ada perselisihan, kita lihat kenapa dia bisa berselisih. Yaitu misalnya, ya karena pendapat-pendapat manusia. Lihat di Al-Quran, ada nggak nyelesainnya? Ya, misalnya kita ditodong di dunia kedokteran, kita asalnya dari monyet. Yakin itu? Kita ikutin. Berdebat nih, bukunya udah banyak. Cuma dijawab sama Al-Quran satu ayat kok. Dari manusia. Aku ciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah. Bukan dari monyet kan? Cuman sifatnya seperti monyet ada di Al-Quran. Surat 5 ayat 60. Sebagai keradaan. Coba baca. 60. Surah Al-Ma'idah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang yang lebih buruk pembalasannya, orang fasik di sisi Allah, yaitu orang yang dilaknat dan dimurkai Allah. Di antara mereka ada yang dijadikan kera dan babi, orang yang menyembah tauhid. Mereka itu lebih buruk tempatnya dan lebih tersesat dari jalan yang lurus. Sadaqallahul-azim. Jangan diartikan ini kita itu keturunan dari kera dari ayat itu.
Nggak benar. Tingkah lakunya yang tidak berfilosofi Al-Quran lebih rendah daripada binatang. Setuju. Ya, kembalikan lagi ke Al-Quran. Ada perdebatan, kembalikan lagi Al-Quran. Nah, dari Al-Quran ini misalnya kita udah ketemu nih. Ya, kita jalanin, kita salah. Ya, kita cari lagi. Yang jelas kita udah berusaha memperbaiki diri dengan kalimat Al-Quran. Sehingga kita menjadi orang yang insya Allah beruntung. Fala mau pujuroha wa taqwaha, wa ta'alaman taqwaha, wa kotobaman dasaha. Ya kan? Nah itu. Halo. Jadi kurang lebih begitu ya. Baik, Pak Assalamualaikum. Dokter. Terima kasih, Pak Dokter. Pak Ustadz, Pak Dokter Kurnia boleh nggak nanya nyambung dengan pertanyaan tentang wukuf Arafah? Ada juga yang menyampaikan bahwa kalau soal hari Arafah itu kita rujukannya ya ke Mekah sana karena kan memang namanya wukuf di Arafah. Jadi puasanya ya seperti yang dilakukan di Arafah itu ya sebelum ya seperti sekarang ini sudah tidak puasa. Nah itu disampaikan oleh saya mendengar dari salah satu ustadz sama halnya dengan tidak ada sholat setelah sholat asar, tidak ada sholat setelah sholat subuh, maksudnya sunat setelah sholat asar, sunat. Jadi itu sama halnya dengan yang wukuf di Arafah itu. Jadi ya rujukannya ya ke Mekah itu. Nah itu bagaimana Pak Ustadz? Jadi kita nggak puasa hari ini kalau yang seperti Makanya itu. coba Bu Evi baca ya tentang tanggalan Hijriyah itu yang kita jadi patokan siapa? Arab atau Roma? Arab dong Pak. Nah, kenapa harus kita campurin antara Arab sama Roma? Jadi kalau kita udah yakin, ya kita apalagi sekarang ini kita tinggal telepon aja. Oh di sana lagi puasa, apalagi ini buku, apalagi ini, ya udah. Iya. Cuman bedanya 4 jam kok. Jangan kita ikutin. Maka masa dari beda waktu 4 jam itu jadi mundur jadi 16 jam. Gara-gara di posisi Idul Fitri sama Idul Adha. Kan aneh. Oh yang dimasalahin di Idul Adha sama Idul Fitri nih. Siapa nih yang mempermasalahkan ini? Kok nggak konsisten gitu. Kayak tadi, oke, perhitungan Hijriah 10-11 hari mundur daripada perhitungan Masehi. Ya nggak apa-apa, mau mundur, mau apa, kita perhitungannya Hijriah udah mantepin Hijriah. Ya, atau oke, kita mau ikutin. Ya, kita mau ikutin. Nah, sekarang perhitungannya yang 10 hari itu di posisinya di mana? Di bulan apa? Nah, kalau di bulan apa, kenapa harus disisir di posisi bulan yang di hari raya, di hari 2 hari raya ini? Iya dong. Kan kita ada data. Misalnya saya 60 tahun. Ya, datanya ada data 60 tahun peredaran bumi ini. Ya. Nah, itu kan kita harus analisa. Kok yang disisir di hari raya aja? Aneh. Nggak selesai perdebatan. Ya. Nah, itu caranya begitu kurang lebih ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup aja ya. Oke. Baiklah, alhamdulillah. Terima kasih kepada Dr. Ahmad Kurnia atas kajian pada pagi hari ini. Demikianlah kajian subuh kita pada hari ini. Semoga dari awal hingga akhir kajian mendapat ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup kajian kita sama-sama melafazkan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Pak Wassalamualaikum Ustadz. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dokter Ahmad Kurnia,